Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat narasumber pagi hari ini, Kak Adelia, serta seluruh peserta webinar pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa ini. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap sehat selalu. Saya, Fasilatul Nur Elia, sebagai pembawa acara, akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, penyampaian materi oleh narasumber yang dipandu oleh moderator. Dan yang terakhir, penutup. Baiklah, sebelum kita mulai acara, marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada pagi hari ini berjalan lancar tanpa suatu halangan apapun. Selanjutnya, acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber sekaligus tanya jawab oleh Kak Adelia yang dipandu langsung oleh Kak Nabila sebagai moderator. Kepada Kak Nabila, silakan. Terima kasih kepada Kak Elia sebagai pewara atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pagi, Bu. Pagi. Gimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat, Bu. Semoga sehat selalu ya. Oke. Amin. Jadi selamat datang Kak Adelia sebagai narasumber pada acara Baku Bahas Kui yang berlangsung pada pagi hari ini. Saya, Nabila Inana Lelivia, sebagai moderator, akan memandu acara dari sesi pemaparan materi, diskusi berupa tanya-jawab, hingga kesimpulan diskusi. Oke, dari peserta yang berbahagia, selanjutnya saya akan memaparkan biodata dari narasumber kita pagi hari ini. Baik, ini adalah biodata narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Kak Adelia. Nama lengkapnya yaitu Adelia Putri Chandra Prasetyo, tempat tanggal lahir Mojokerto 11 November tahun 2003, berusia 18 tahun. Riwayat pendidikannya yaitu SDN Suko 1, SMPN 1 Suko, dan Madrasah Aliyah Negeri Kota Mojokerto. Hobinya yaitu membaca, menulis, dan bernyanyi. Moto hidup, kita tak pernah bisa memilih dari rahim siapa kita dilahirkan, tapi kita bisa memilih menjadi seperti siapa setelah kita lahir. Nah, ini adalah karya-karya dari Kak Adelia, mulai dari antologi puisi, cerpen, dongeng, cermin, dan akhirnya ia berhasil menerbitkan novel perdananya yang berjudul Novel Labirin Takdir. Ya, Mbak Ella. Nah, ini adalah pengalaman-pengalaman yang dimiliki Kak Adelia. Pada tahun 2019, ia menjadi penulis dengan karya terpilih dalam event Lomba Cipta Puisi tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Sarasayu Samudra Publishing. Kemudian yang kedua, ia sebagai penulis antologi puisi berjudul NKRI Saat Ini. Nah, pada tahun 2020 ini ada banyak sekali juga pengalaman dari Kak Adelia yang telah dimiliki, namun karena terbatasnya waktu yang kita miliki, saya tidak bisa membacakan seluruhnya dan mohon maaf ya kepada seluruhnya. Oke, langsung saja. Ini itu seluruh pengalaman yang dimiliki oleh Kak Adelia, dan yang terakhir ada
tahun 2019, 2020, dan 2021 hingga 2022. Kalau di tahun ini, ia juga memiliki banyak sekali pengalaman, diantaranya top 1 IP 2022, pemateri dalam acara seminar peresmian komunitas Black Eagle Literasi, kemudian menjadi juara 1 lomba cipta cerpen tingkat Jawa Timur bertema pendidikan yang diselenggarakan oleh Himapai Unipdu. Kemudian menjadi pemateri dalam seminar bertema tips mengatasi Reading Slump yang diadakan oleh Emily Harsa Committee. Kemudian menjadi juara 2 lomba cipta puisi tingkat nasional tema Luka yang diadakan oleh Fusta Media. Dan kemudian menjadi juara 3 lomba cipta baca puisi tingkat nasional tema bebas yang diadakan oleh Bengkel Sastra. Nah, itulah biodata dari narasumber kita yang memiliki banyak sekali pengalaman. Nah, kemudian selanjutnya topik yang akan didiskusikan atau kita bicarakan pada pagi ini yaitu sebuah motivasi untuk memulai karir. Topik ini kenapa sangat diambil? Karena topik ini sangat relevan sekali pada generasi saat ini. Seperti kita yang biasanya mendapatkan suatu pengalaman berharga, kemudian rasa ingin membagikan pengalaman tersebut kepada orang lain. Tapi pasti ada hal yang tidak akan jauh dari apa yang namanya perspektif orang lain. Ya, ada yang negatif, ada yang positif. Nah, tapi Kak Adelia ini mampu membagikan pengalamannya menjadi sebuah karya yang dapat dinikmati oleh khalayak umum. Baiklah, langsung saja. Mari kita simak bagaimana rahasia Kak Adelia dalam meramu pengalaman itu menjadi sebuah karya. Kepada Kak Adelia, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator karena sudah membawakan acara pada pagi menjelang siang hari ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada PBSI Angkatan 2019 dari Universitas Muhammadiyah Surabaya karena sudah mempercayai saya sebagai pemateri pada webinar pagi hari ini. Kita langsung saja ke materi ya. Operator, materinya tolong. Ya, untuk pagi hari ini tema kita adalah motivasi untuk memulai karir. Kenapa saya memilih topik ini? Karena menurut saya di usia-usia remaja seperti kita, mungkin sangat ingin ya memulai karir gitu di usia muda seperti ini. Cuman ada beberapa hal yang terkadang membuat kita itu merasa bahwa belum waktunya, belum saatnya, atau bahkan ketika kita memulai karir itu, kita terpending dengan berbagai halangan. Dan pada akhirnya kita tidak jadi memulai karir. Maka dari itu saya memilih topik ini. Ya, yang pertama harus dilakukan adalah love yourself sebelum karir atau katakanlah mencintai diri sendiri sebelum berkarir. Kenapa begitu? Karena begini, setiap manusia itu terlahir dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Setiap orang pasti punya itu, kelebihannya, kekurangannya. Tapi tidak semua orang bisa menerima dirinya sendiri, bisa menerima kelebihan, bisa menerima kekurangannya. Ini sering terjadi kepada kita ya, atau akhir-akhir ini tuh sangat booming disebut dengan insecurity, merasa tidak pede dengan diri sendiri. Nah, tidak pede dengan diri sendiri ini adalah salah satu bentuk bahwa kita tidak mencintai diri sendiri. Lalu bagaimana caranya? Ya, kita harus mencintai diri kita sendiri. Gimana cara mencintai diri sendiri? Ya, kita terima kelebihan kita terima kekurangan kita. Nggak perlu mikir, aku kok gini ya, aku kok nggak bisa ini ya, aku kok nggak kayak ini ya. Kok bentuk fisikku begini? Nah, itu tidak perlu. Jadi, terima diri sendiri, terima kekurangannya, terima kelebihannya, apa yang bisa diperbaiki ya perbaiki, apa yang nggak bisa diperbaiki ya sudah. Nggak semua hal itu harus bisa kita kendalikan, begitu. Tips yang kedua yaitu berdamai dengan masa lalu. Setiap orang itu
pasti punya yang namanya masa lalu yang berat, masa lalu yang kelam, masa lalu yang menyakitkan. Ya, seperti halnya saya sendiri, maaf sedikit cerita, saya terlahir dari keluarga yang broken home. Saya broken home di usia 3 tahun. Saya juga mengalami kekerasan fisik. Saya juga mengalami bullying ketika SD. Saya juga pernah dilecehkan secara verbal ketika duduk di bangku SMP. Semua itu adalah masa lalu yang kelam, masa lalu yang menyakitkan, dan masa lalu yang berat buat saya. Tapi bagaimana saya bisa merintis karir hingga ada di titik ini? Caranya yaitu saya damai dengan masa lalu itu. Saya terima masa lalu itu sebagai bentuk dari perjalanan berharga yang pernah ada dalam diri saya. Seandainya tidak ada masa lalu itu, juga tidak ada saya yang sekarang gitu loh. Maka dari itu, belajar berdamai dengan masa lalu, memaafkan semua orang yang udah nyakitin kita di masa lalu, dan lebih kayak, mungkin kalau melupakan itu nggak bisa ya, karena sudah menyangkut di memori. Cuman kita harus bisa damai, memaafkan, agar nanti ketika kita sudah berjalan di masa lalu itu, agar nanti ketika kita sudah berjalan di masa depan, masa lalu itu tidak lagi menghantui kita. Jadi harus damai dulu, harus menerima dulu. Tips yang ketiga yaitu pendaki tidak akan sampai puncak tanpa usaha dan kesabaran. Kenapa saya bilang begini? Karena merintis karir itu ibarat mendaki gunung. Begitu kata orang-orang. Untuk sampai di puncaknya, untuk sampai bisa menikmati hasil dari mendaki itu tadi, ya kita harus usaha dulu, melewati jalan-jalan yang berliku, jalan-jalan yang berbatu. Mungkin sesekali kita terpeleset, mungkin sesekali kita terjatuh, tapi kita nggak boleh nyerah gitu. Nah, kenapa saya menuliskan ini di sini? Karena banyak sekali orang yang ingin sampai pada puncak, tapi mereka enggan melakukan usaha dan mereka enggan bersabar dengan cobaan yang ada. Itulah kenapa saya katakan pendaki tidak akan sampai pada puncak tanpa usaha dan kesabaran. Seorang perintis karir tidak akan pernah bisa sukses tanpa melakukan usaha dan kesabaran. Lanjut. Rintangan adalah suatu hal yang wajar dan harus dihadapi. Sebelumnya, pernah nggak sih kalian ketika hendak melakukan sesuatu, ketika hendak merencanakan sesuatu, itu menghadapi rintangan gitu? Ada tantangannya, ada hambatannya, ya. Pasti adalah kayak seperti pagi ini tadi, kita hendak melakukan webinar, ada hambatan dari teknis, gitu kan? Sama seperti itu juga dengan merintis karir. Pasti ada rintangannya, pasti ada hambatannya. Rintangan itu bisa berbentuk dari lingkungan kita yang toksik, dari orang-orang yang dengan seenaknya menjatuhkan kita, dari kegagalan atau apapun itu. Rintangan itu banyak sekali bentuknya. Tapi yang harus diingat bahwa rintangan itu wajar dan harus dihadapi. Jangan karena ada tembok yang tinggi, lalu kita berhenti, lalu berbalik arah, pulang, selesai. Tapi bagaimana caranya kita bisa menghadapi tembok yang tinggi ini tadi? Entah dengan cara loncat, entah dengan cara menghancurkan dulu temboknya, atau seperti apa. Gitu. Lanjut. Oke. Gagal adalah bagian dari jalanku. Lagi saya ingin sedikit bercerita bahwa saya yang sudah memiliki pengalaman ini juga sering banget gagal. Saya juga memulai karir dari nol, saya juga orang biasa, saya juga bukan anak yang terlahir dari konglomerat, tidak. Saya juga sering gagal. Contohnya dalam perlombaan, tidak sekali dua kali saya hanya keluar sebagai peserta. Saya juga sering banget mengalami yang namanya gagal. Tidak sekali dua kali, tapi berkali-kali. Tapi nggak masalah itu buat saya, karena gagal itu bagian dari jalan saya, gitu. Kegagalan dan penyesalan itu dua hal yang selalu beriringan. Maaf, kembali. Dua hal yang selalu beriringan dengan karir kita, dua hal yang selalu berjalan, gitu. Yang namanya orang gagal itu pasti, mental itu pasti, sakit pasti, jangan terus-terusan terpuruk.
Gagal itu bagian dari usaha, dan bagaimana cara kita bangkit setelah gagal yang harus dilakukan ketika kita setelah gagal dalam lanjut. Waktu ada uang. Siapa di sini yang masih malas? Stop. Kalau yang masih ada yang suka malas-malesan, masih ada yang suka rebahan dan sebagainya, stop. Karena waktu adalah uang. Dari kecil saya selalu mendengar pepatah ini, waktu adalah uang. Kenapa begitu? Karena orang-orang yang sukses tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan, peluang, dan waktunya untuk hal yang tidak penting. Orang yang sukses tidak pernah menghabiskan waktunya untuk bermalas-malasan. Itu juga harus dimiliki oleh seorang perintis karir. Gitu. Begitu. Jadi ketika kita ada waktu luang, ya kita gunakan kesempatan itu untuk melakukan apa yang ingin kita lakukan gitu. Jangan hanya rebahan, jangan hanya malas-malasan ya, karena itu tadi, waktu adalah uang. Setiap waktu itu berharga. Kalau sudah terlewat, sudah nggak ada kesempatan, kita nggak bisa balik ke waktu yang udah kita lewati itu tadi. Lanjut. Jadikan setiap nafasmu adalah karya. Ini masih berhubungan dengan sebelumnya, bahwa waktu itu adalah uang. Jadi menurut saya begini. Kita punya 24 jam dalam sehari, dan dalam 24 jam itu tidak selamanya kita berkutat dengan tugas, tidak selamanya kita berkutat dengan pekerjaan. Pasti ada waktu luang untuk istirahat. Nah, di waktu luang ini gunakan untuk melakukan sesuatu yang setidaknya bisa menghasilkan, gitu loh. Maksudnya ini, jangan malas di waktu luang. Gunakan itu entah untuk berkarya, entah untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat, untuk asah skill. Jadi setiap nafasmu adalah. Lanjut. Ini terakhir gak sih? Lanjut, Kak. Ini paling penting. Dalam merintis karir, pasti ada yang namanya kita itu capek. Nggak hanya dalam karir deh. Di bangku perkuliahan, di bangku sekolah, pasti ada masa di mana kita itu capek, kita itu lelah, kita itu nggak mau lanjut, kita kayak, dah, aku lelah, aku stres, aku pengen berhenti, gitu. Pasti ada. Itu juga dialami oleh seorang perintis karir. Nah, yang harus dilakukan ketika kita merasa lelah ini adalah istirahat, bukan berbalik arah lalu stop gitu. Jangan. Kenapa gitu? Karena ya lihat aja ke belakang. Sudah berapa banyak proses yang kita lewati, sudah berapa banyak perjuangan yang kita lakukan, sudah berapa banyak rintangan yang berhasil kita taklukkan. Ya kali mau nyerah gitu aja, mau berbalik arah terus pulang, kan nggak mungkin. Jadi kalau kita capek, ya istirahat sejenak, refreshing sejenak, nanti kita kembali lagi, kerjakan lagi, rintik lagi, tata lagi, begitu. Lanjut. Nah, ini terakhir, sebuah quotes dari Colin Powell, tak ada rahasia untuk menggapai sukses. Sukses itu terjadi karena persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan. Ini yang selalu saya terapkan, bahwa nggak ada seseorang yang sukses itu tanpa kerja keras, nggak ada seseorang yang sukses itu tanpa usaha, dan nggak ada seseorang yang sukses itu tanpa kegagalan. Semuanya pasti melakukan itu ketika mereka merintis karir. Nggak ada rahasianya, sukses tidak harus berawal dari anak konglomerat, sukses tidak harus berawal dari orang kaya, sukses tidak harus berawal dari keluarga yang sempurna, sukses tidak harus berawal dari diri kita yang punya segalanya. Tapi sukses berawal dari kerja keras, persiapan, dan kemauan belajar dari kegagalan. Demikian dari saya. Terima kasih. Maaf kalau semisal saya bicaranya sedikit kecepatan karena kita juga online.
Jadi saya nggak bisa kayak melakukan kontak mata juga. Saya kembalikan ke moderator untuk sesi berikutnya. Baik, terima kasih Kak Adelia atas pemaparan materi yang telah diberikan. Dan sedikit atau banyak sekali quotes-quotes yang telah diberikan hingga memotivasi kita semua pada pagi ini. Oke, selanjutnya adalah sesi diskusi atau tanya jawab. Setiap peserta mungkin bisa melakukan tanya jawab melalui chat atau mungkin bisa raise hand ya. Terima kasih. Oke, ada yang raise hand yaitu Kak Nurin Sabrina. Silakan Kak Nurin, apa yang ingin ditanyakan? Ya, sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nurin Sabrina, dan saya mohon izin bertanya. Mengenai kepribadian seseorang kan ada dua, yaitu introvert dan juga extrovert. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah seorang introvert bisa meraih mimpinya? Dan jika bisa, bagaimana caranya? Dan juga tidak, mengapa? Terima kasih. Baik, sama-sama. Untuk jawaban dari pertanyaan ini ditampung dulu atau mungkin langsung dijawab Kak Adelia? Baik, ditampung dulu aja Kak, dicatat dulu, nanti kita jawabnya sekalian biar enak. Oke, baik. Kemudian ada lagi yang bertanya yaitu Kak Nur Alifa. Silakan Kak Nur Alifa pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak. Sebelumnya saya mau bertanya, nah sekarang ini kan banyak asumsi yang sudah menjadi rahasia umum ya, bahwa yang berhasil adalah mereka yang memiliki harta. Nah lalu bagaimana caranya kita untuk menghindari rasa minder itu karena asumsi tersebut? Mungkin itu Kak pertanyaan dari saya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Dua pertanyaan yang diberikan oleh peserta kepada narasumber kita. Langsung saja, yang penanya pertama yaitu Kak Nurin Sabrina tadi bertanya tentang kepribadian, yaitu seorang introvert atau extrovert ya. Jadi, apakah bisa seorang introvert itu meraih impiannya? Jadi, kalau misalkan bisa, bagaimana caranya? Kemudian, kalau tidak, mengapa? Gitu, Kak Adel. Baik, terima kasih kepada Kak Nurin Sabrina atas pertanyaannya. Saya jawab ya Kak, setiap orang itu berhak meraih mimpinya, bahkan termasuk orang introvert sekalipun. Kalau dibilang kepribadian apa yang berhak meraih mimpi, semuanya berhak. Saya introvert loh Kak, saya bukan seorang extrovert, saya bisa meraih mimpi saya. Tapi bagaimana caranya, itu tergantung dari diri kita masing-masing. Kita mau menyesuaikan diri dengan lingkungan atau tidak, kita mau keluar dari zona nyaman atau tidak, itu yang jadi pertanyaan, bisa enggaknya gitu. Gimana cara introvert meraih mimpi? Ya dengan cara itu tadi yang sudah saya jelaskan, bahwa kita harus mengenali diri kita dulu. Kelebihan, kekurangan itu harus kenal dulu, baru kita ekspor bakat-bakat dan kelebihan yang ada diri kita asah skill kita. Begitu. Tidak ada hubungannya dengan kelebihan. Banyak sekali, tidak ada hubungannya dengan kepribadian. Banyak sekali orang introvert yang berhasil meraih mimpinya. Begitu, Kak. Baik, Kak. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, jawabannya tadi. Apakah sudah dipahami untuk Kak Nurin sebagai penanya? Bisa, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Selanjutnya penanya kedua tadi dari Kak Nur Alifa ya. Nah, pertanyaannya itu kan pasti ada aja asumsi-asumsi yang sudah menjadi rahasia umum ya. Kalau misalkan berhasil hanya untuk mereka yang memiliki harta, seperti ya karena ada orang dalam lah istilahnya. Nah, lalu bagaimana sih caranya kita yang menghindari rasa minder dari asumsi-asumsi yang telah diberikan itu tadi? Terima kasih. Silakan Kak Adel.
Baik, terima kasih karena sudah bertanya. Saya lupa penanyanya tadi siapa, tapi terima kasih sudah bertanya. Cara menghindari rasa minder dari asumsi itu adalah menanamkan mindset kepada diri sendiri, meyakinkan diri sendiri. Saya pernah dengar bahwa tidak ada motivator terbaik selain diri sendiri. Maka dari itu, cara menanamkan mindset bahwa saya bukan, cara mengatasi rasa minder bahwa saya bukan orang kaya, gitu, adalah dengan menanamkan mindset bahwa siapa saja boleh berhasil, siapa saja boleh bermimpi, siapa saja boleh sukses. Saya bukan orang kaya, tapi saya berhak sukses. Itu harus ditanamkan. Yang kedua, kita harus melihat kepada dunia luar. Banyak sekali orang-orang sukses yang berasal dari orang-orang yang nggak punya, yang lahir dari rahim-rahim orang-orang yang mungkin, maaf, ada di bawah gitu. Dan di sisi lain, kita juga harus bersyukur dengan apa yang kita punya sekarang. Mungkin hanya sekedar tubuh yang sehat, atau sekedar pikiran yang normal, atau sekedar mental yang baik. Nah, kita harus bersyukur dengan itu. Berarti dengan adanya 3 hal ini, mungkin kita bisa mengatasi minder. Yang pertama tadi, menanamkan mindset bahwa saya bisa, meski saya tidak lahir dari orang kaya. Yang kedua, dengan melihat bahwa banyak orang sukses yang lahir dari keluarga yang tidak mampu, dari orang yang kurang harta. Dan yang ketiga adalah mensyukuri apa yang kita punya sekarang. Begitu. Tidak perlu menjawab opini orang, tidak perlu menjelaskan kepada banyak orang seperti apa kita, tidak perlu menunjukkan bagaimana rencana kita. Lakukan sendiri, tanamkan mindset, tata diri kita sendiri agar kita tidak lelah dengan asumsi-asumsi orang. Begitu. Baik, terima kasih jawabannya dari Kak Adelia dari pertanyaan Kak Nur Alifa. Bagaimana Kak Nur Alifa? Apakah sudah? Atau mungkin ada yang ditanyakan lagi? Baik, sudah Kak, terima kasih. Oke. Selanjutnya mungkin masih ada yang ingin bertanya. Silakan. Bisa resen dan mungkin bisa diketikkan di kolom chat. Oh ya, ini ada. Dari Kak Anita. Silakan Kak Anita, pertanyaannya. Oke, baik, terima kasih kepada moderator. Saya ingin menanyakan, kan di dalam setiap kita kehidupan itu pasti akan ada yang namanya hambatan begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana jika hambatan yang dihadapi itu berasal dari diri sendiri? Apakah ada solusi untuk mengatasi hal tersebut? Mungkin itu, Pak Moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Anita. Mungkin bisa langsung dijawab dari narasumber ya. Dengan pertanyaannya itu, bagaimana jika hambatan yang dihadapi itu berasal dari diri sendiri? Apakah dari Kak Adelia ada solusi untuk mengatasi hal tersebut? Baik, terima kasih Kanita atas pertanyaannya. Hambatan yang dimaksud dari diri sendiri itu mungkin lebih ke insecure, rasa takut, begitu ya Kak? Iya Kak. Oke, jadi seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwa sebelum memulai karir, maka kita harus melakukan love yourself atau cintai diri sendiri. Insecure itu wajar banget, apalagi melihat orang sekarang ya, udah cantik-cantik, pinter-pinter, punya ini itu, sedangkan kita masih gini-gini aja, itu wajar. Nah, gimana cara menghadapi insecure ini? Kalau saya nih, biasanya saya melihat orang yang lebih dari saya, itu saya begini. Pertama, saya melihat diri saya dulu, saya mencari kekurangan saya di mana, dan saya melihat ini kekurangan bisa diperbaiki nggak? Kalau seandainya bisa, saya berusaha memperbaiki. Kalau seandainya nggak bisa, ya saya nggak memaksakan. Setelah melihat kekurangan, pasti yang saya lihat adalah kelebihan, dan saya berusaha bersyukur. Oh, alhamdulillah ya, ternyata aku masih punya ini, berarti aku masih bisa mengusahakan ini. Kalau saya biasanya begitu. Nah, cara yang selanjutnya yaitu menjadikan rasa insecure itu motivasi. Kayak gini,
dia aja bisa, masa saya nggak bisa, gitu. Tapi ketika menjadikan motivasi ini, kita juga harus dibarengi dengan rasa qanaah atau merasa cukup ya Kak. Jangan hanya dia aja bisa, masa saya nggak bisa, terus habis itu kalau semisal kita benar-benar nggak bisa, kita memaksakan diri stres gitu, jangan. Dia bisa, masa saya nggak bisa. Ada ambisi itu perlu, tapi harus dibarengi dengan rasa qanaah, rasa merasa cukup. Ya mungkin kemampuan saya memang hanya segini. Begitu kalau dari saya. Cara mengatasi insecurity itu seperti itu. Kalau mengatasi rasa takut ya harus keluar dari zona nyaman, harus mencoba. Gimana kita bisa tahu kalau kita nggak mencoba? Gitu, Kak. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Halo, Kak Deka. Iya, baik. Terima kasih atas jawabannya, Mbak Adelia. Baik, sama-sama. Mungkin karena terbatasnya waktu, saya mohon maaf untuk sesi diskusi tanya jawab ini cukup sampai di sini. Karena waktu kita sangat terbatas ya, teman-teman. Oke, langsung saja saya akan memberikan simpulan dari diskusi pada pagi hari ini. Yaitu setiap orang berhak meraih impian dengan tidak memandang karakter atau kepribadian. Misalnya orang itu introvert, dia itu nggak berhak untuk sukses. Kemudian untuk orang ekstrovert, dia itu berhak untuk sukses, tidak. Tapi siapa saja boleh berhasil dan berhak sukses. Nah, caranya bagaimana untuk mengatasi hal-hal itu? Apalagi ada asumsi kalau orang sukses itu hanya dimiliki orang yang memiliki harta atau mungkin bisa orang dalam gitu ya. Yang pertama itu kita harus menanamkan mindset kalau kita tuh harus sukses dan kita bisa meraih impian kita. Yang kedua, banyak orang sukses juga yang tidak berasal dari orang dalam atau mungkin mereka bisa sukses dengan tangan mereka sendiri atau kaki mereka sendiri tanpa harus perlu bantuan dari orang lain. Dan yang ketiga, tetap mensyukuri apapun yang terjadi. Kemudian yang terakhir itu hambatan dalam mengatasi diri sendiri yang mungkin memiliki rasa takut atau mungkin insecurity. Jadi yang pertama itu harus melakukan love yourself ya untuk diri sendiri. Terus caranya bagaimana? Kita harus melihat diri kita, kemudian mencari kekurangan kita, kemudian memperbaikinya. Kalau misalnya tidak bisa diperbaiki ya mungkin ya sudah, karena apapun itu kita harus terima diri kita sebagaimana mestinya. Dan untuk mengatasi rasa takut yang dimiliki, yaitu kita juga harus berani keluar dari zona nyaman yang kita miliki. Jadi kita harus berani, meskipun kita tidak tahu kita itu berhasil atau enggak. Jadi jangan pernah ada mindset atau negative thinking sebelum kita melakukan hal itu. Seperti itu simpulan diskusi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Jadi terima kasih atas pemaparan materi dari Kak Adelia selaku narasumber. Saya Nabila Inana Lelia sebagai moderator. Mohon maaf apabila ada salah kata atau hal yang kurang berkenan. Saya mohon maaf ya teman-teman semuanya. Tetap semangat dan jangan pernah untuk insecure. Ingat, kita harus bangga terhadap diri kita sendiri. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara selanjutnya saya kembalikan kepada pewara. Terima kasih. Alhamdulillah, sampailah kita di penghujung acara. Saya, Fasilatun Nur Elia, sebagai pembawa acara, mengucapkan terima kasih kepada narasumber, moderator, dan peserta yang telah mengikuti acara dari awal hingga akhir.
Semoga banyak ilmu yang kita dapat hari ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita akhiri, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.